Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen pengelolaan limbah dengan topik pengelolaan limbah padat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Membahas limbah padat ya. Limbah padat ini paling apa istilahnya itu paling krusial di dalam kehidupan manusia. Jadi selalu itu membuat problematika kan. Soalnya ini. Jadi ketika limbah padat itu tidak diolah, tidak diproses dengan baik, maka yang terjadi adalah ini. Nah, kayak gambar gunung ya, gunung sawah ya, gunung sampah ya. Gunung sampah ini di berita kan sempat ada di beberapa daerah ini menimbulkan masalah. Ketika pemerintah daerah ataupun mungkin sampai ke negara tidak mengurusi dengan baik, ini semakin banyak. Sampah-sampah seperti ini semakin banyak. Dan ini kalau dibiarkan ini menjadi problem. Dan problemnya ini macam-macam. Ini harus dikelola dengan baik. Sampah padat itu paling banyak. Tetapi sampah padat itu paling mudah diolah dibandingkan sampah cair. Jadi kalau sampah padat itu lebih banyak diolah. Makanya ketika ada sampah padat itu lebih memiliki nilai dibandingkan sampah yang cair. Jadi kalau misalnya ada sampah-sampah, coba aja sampah-sampah di kos-kosan, sampah-sampah di rumah, sampah-sampah di sekitar kita yang bentuknya padat. Itu kita kumpulkan, itu kita jual itu pasti laku kan. Dikumpulkan dijual pasti laku. Tapi kalau sampah cair belum tentu. Saya baru menemui sampai sekarang ini sampah cair yang bisa dijual. Itu baru bekas minyak. Sampah minyak. Minyak goreng itu kan kalau sering dipakai itu lalu menghitam. Nah, setelah menghitam itu kan tidak bisa dipakai lagi. Nah, baru itu yang bisa dijual. Yang lainnya itu belum terpakai. Ini yang sejauh yang saya jumpai baru itu. Ini itu pun gara-gara apa? Kita sudah menemukan teknologi mengolah yang namanya biodiesel. Itu nanti jadi campuran. Nih. Jadi ini sampah padat kayak gini ini sangat-sangat apa ya? Mengganggu. Kalau sampah padat ini seperti ini ya, sampah padat seperti ini memang larinya kemana? Sungai, saluran air. Makanya ini ketika menangani ini tidak hanya sekedar level pemerintah daerah. Tetapi di dalam penanganan sampah padat seperti ini membutuhkan juga yang namanya kesadaran dari masyarakat. Karena apa? Karena ketika masyarakat ini tidak sadar atas kondisi lingkungan, ini juga menjadikan masalah. Soalnya ketika misalkan pemerintah daerah itu sudah membuat kebijakan dengan perda dan sebagainya. Nah, ini ketika pemerintah daerah sudah membuat perda dan sebagainya, tetapi masyarakatnya masih melanggar. Kenapa kok bisa melanggar? Karena rata-rata itu masalah sampah seperti ini di peraturan daerah itu hanya sekedar sanksi administrasi. Karena ini ranahnya kalau dihukum itu cuma hukum perdata.
tidak sampai ke pidana. Nah, oleh karena itu ini perlu adanya suatu kesadaran dari masyarakat juga. Nah, bentuk yang sekarang ini dikembangkan adalah, kalau kemarin kita sudah bahas, ada mungkin penghancuran, kemudian kemarin sempat kita kasih contoh ya, itu misalkan kalian punya kertas, itu didaur ulang. Nah, ini cara seperti ini sekarang ini mulai dikembangkan lagi dengan, kan kalau orang sendiri menangani sampah segitu banyak, itu jelas tidak begitu mampu. Maka menanganinya gimana? Kelompok, dibentuk kelompok. Nah, kelompoknya itu bagaimana? Maka sekarang ini mulai dikembangkan yang namanya bank sampah. Bank sampah ini tujuannya adalah untuk apa? Bank sampah menghimpun secara kelompok. Jadi kelompok nanti dihimpun, kemudian dikelola bersama. Kalau yang bisa dibuat lagi, nanti dibuat lagi. Kalau yang tidak, dijual. Ini jadi ekonomis. Nah, ini baru bisa mengurangi. Ini belum menyelesaikan ya. Ini baru bisa mengurangi. Nah, keberadaan limbah ini kan sebenarnya itu secara apa ya? Secara normal itu manusia itu tidak menghendaki itu adanya limbah. Tetapi secara tidak sadar itu manusia itu ketika berbicara ketemu limbah itu pasti secara refleks. Nggak usah kita bicara pakai kata limbah, berbicara sampah kan ya. Nanti coret-coret, sampah, ini refleks manusia. Ketika ada barang yang sudah tidak terpakai, buang, please. Nah, ini perlu istilahnya itu ada perubahan. Makanya di sini limbah padat ini nanti berusaha apa? Berusaha nanti kita proses kan itu. Kita proses yang nantinya itu bisa menghasilkan. Karena limbah padat ini paling banyak. Karena ini hasil dari buangan. Buangannya nanti bentuknya ada padat. Ada yang bentuknya lumpur. Ada yang bentuknya sudah bubur. Kenapa? Limbah padat ini kalau dari industri ini bentuknya nanti macam-macam. Beda sama yang limbah padat dari rumah tangga. Kalau rumah tangga ini limbah padatnya rata-rata bentuknya adalah benar-benar padat. Jarang kan limbah padat dari kos-kosan oh bentuknya ada lumpur, itu enggak ada. Nah, bentuknya pasti ya benar-benar padat. Nah, ketika ada seperti itu, ini kalau limbah benar-benar padat ini agak istilahnya agak mudah untuk mengolahnya. Tapi kalau sudah bentuknya itu tidak 100% padat, nah ini yang baru bikin problem. Makanya di sini bentuknya ini macam-macam. Pada intinya di sini nanti akan dibagi menjadi dua. Menjadi dua bagian yang nantinya ada dua itu adalah yang bisa didaur ulang sama tidak bisa didaur ulang. Nanti yang tidak bisa didaur ulang masih dibagi lagi. Yang memiliki nilai ekonomi sama yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sebenarnya yang tidak bisa didaur ulang ini kalau di negara maju tidak ada kata-kata tidak memiliki nilai ekonomi. Kalau di negara maju, kalau di negara kita ya masih ada yang tidak bisa didaur ulang, tidak memiliki nilai ekonomi, dan yang tidak bisa didaur ulang, tapi memiliki nilai ekonomi. Itu kalau di negara kita. Kalau di negara maju sudah tidak ada. Karena apa? Di negara maju itu karena mereka itu teknologinya sudah canggih,
maka yang namanya barang tidak bisa didaur ulang itu masih bisa laku. Makanya jarang ya, contoh ya, kalian gelas pecah, larinya mana? Buang, kan itu. Gelas pecah bisa didaur ulang, bisa kaca. Kacanya bisa didaur ulang. Itu apa istilahnya untuk limbah bekas gelas. Tetapi kalau di luar negeri nggak ada. Lah gelas pecah ini bisa dilem lagi kok. Nah, coba kamu cari di Indonesia, mana lem itu untuk ngelem gelas? Gak ada. Di luar negeri bisa. Maka itu masih bisa memiliki nilai ekonomi. Jadi di luar negeri ada itu yang namanya barang bekas. Dijual-jual, maaf. Jadi ada biar estetik itu gelas pecah itu dilem, itu nanti dikasih motif. Tidak kelihatan kan. Jadi semua itu kalau di luar negeri itu pasti ada nilai ekonominya. Tapi kalau di Indonesia ya tahu sendiri lah kan kita masih terbatas ya toh. Nah iya, ya, kita masih terbatas teknologinya, ya jadi tidak bisa memiliki nilai ekonomi. Makanya kita di sini baru bisa mengarahkan ke arah daur ulang. Jadi barang yang bisa daur ulang itu yang memiliki nilai ekonomi. Nih, ini limbah padat. Nah, klasifikasi limbah padat. Limbah itu dikatakan padat. Yang pertama adalah karena limbah padat itu mudah terbakar. Jadi antara limbah cair sama limbah padat itu yang mudah terbakar pasti limbah padat. Nah, namanya aja limbah cair, sudah bentuknya cair. Nah, kan gitu. Yang bentuknya cair itu namanya air kok lawan api kan, nggak mungkin toh. Nah, makanya di sini yang namanya limbah cair sama padat itu yang paling mudah terbakar adalah padat. Nanti ada lagi gas. Gas itu ada yang mudah terbakar, ada yang tidak. Tapi kalau padat itu pasti mudah terbakar. Kalau gas itu ada yang mudah terbakar, ada yang tidak. Tergantung jenis gasnya apa, kan itu. Jadi limbah padat itu rata-rata mudah terbakar. Memang ada limbah padat yang suka terbakar. Ini pun sebenarnya juga mudah terbakar, hanya dia prosesnya. Kenapa ini pakai sukar, bukan tidak terbakar? Karena di sini pada intinya limbah padat itu bisa terbakar. Hanya ada yang proses terbakarnya itu membutuhkan pertama derajat Celcius tinggi. Yang kedua membutuhkan waktu lama. Contohnya besi. Kalian main-main api dekat besi. Walaupun itu kamu siram minyak, sulit dia terbakar. Kenapa? Dia baru bisa menyala di suhu sekian ribu derajat Celcius. Jadi kalau kamu misalkan ya, kamu siram minyak, itu nyala gara-gara minyak. Nanti minyaknya habis, ya sudah. Besi itu tetap. Karena kalau itu cuma baru 100 derajat Celcius tidak ngefek. Ini besi. Nah, kemudian di sini ada limbah padat yang mudah membusuk. Kenapa kok ada membusuk? Karena ini biasanya berhubungan dengan yang sering kita makan, yang kira-kira bisa untuk hidup bakteri, yang bisa untuk hidup jamur. Ini adalah limbah-limbah padat yang mudah membusuk. Saya makanan kamu aja lah. Coba kamu sekali-sekali beli di angkringan, lalu kamu lupa nggak makan, makannya nanti gitu ya. Itu pasti apa? Membusuk. Pasti membusuk. Dan ketika membusuk itu, wah baunya minta ampun. Nih. Kemudian, nah limbah padat yang sulit dideteksi ini adalah debu. Debu ini sebenarnya masuk kategori limbah padat. Nah, kita padahal sering kena debu, gitu.
Nah, kita naik sepeda motor, belakangnya ada bus, well, buset, nikmat kan itu. Asap kendaraan itu limbah padat. Ya, jadi gas itu ada gasnya, ada limbah padat. Nah, kamu tahu dari mana itu limbah padat? Gampang. Kamu setelah di belakang bis, tapi jangan pakai helm full face ya. Oh, helm full face nggak ngefek. Enggak? Kamu pakai helm yang tidak ada kacanya. Dah, pas traffic light kamu berhenti di depan, di belakang bis persis yang pas tepat kenal potnya. Dan ketika digegas, setelah sampai rumah, kamu ambil tisu putih, kamu lapis. Hitam itu. Itu ketika kalau kamu ada teman yang misalkan kuliah di eksak, dia punya mikroskop, itu kalau dicek dengan mikroskop, itu butiran-butiran banyak sekali. Jadi kalau seandainya ini ya, kamu pergi tidak pakai helm full face, kamu tanpa masker, lalu pas di belakangnya bis, itu busnya itu mulai nyala, kamu di situ malah sedang ketawa. Nah, itulah yang membuat tidak usah ada corona, kamu sesak nafas. Kenapa? Karena butiran-butiran itu tadi masuk ke paru-paru. Sehingga banyak sekali kejadian orang yang pergi tanpa masker, ya, lalu dia harus pergi keluar kota, bisa dibayangkan kalau keluar kota tidak hanya satu bis, bahkan ketemu truk dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak pakai masker itu problem. Kemudian ada bentuknya lumpur. Lumpur itu juga sebenarnya padat karena dia itu ada gumpalan-gumpalan. Sebenarnya lumpur itu kalau yang kita lihat itu kita itu berpikirnya lumpur itu cair, padahal enggak. Kayak gitu. Test case-nya gimana? Coba kamu digulung lumpur kan itu. Sama digulung air. Itu lebih berat yang lumpur. Karena sebenarnya di situ ada partikel-partikel hancur dari tanah. Tanahnya itu tanah padat. Ini lumpur. Kemudian nanti limbah padat ada yang bisa didaur ulang. Lalu limbah padat yang berbahaya lagi adalah limbah radioaktif. Nah, limbah radioaktif ini lebih berbahaya daripada debu. Karena di sini partikel-partikelnya itu ukurannya lebih kecil dibandingkan debu. Jadi kalau kita tersinar oleh yang berbau sinar radioaktif, itu kita merasakan panas. Itu selain itu memang efek alatnya itu kan memang memberikan efek panas. Itu juga karena ada kita itu kulit itu bergesekan dengan partikel-partikel radioaktif itu. Contohnya itu misalkan kalian harus ronsen. Nah, sinar ronsen itu sebenarnya menembakkan partikel-partikel. Hanya partikelnya itu kecil sehingga kalian itu tidak merasa. Nah, jadi kalau radioaktif itu dikatakan gas, ada benar, ada tidak. Karena memang radioaktif juga ada yang bentuknya gas. Tetapi kebanyakan radioaktif itu bentuknya adalah partikel padat, tetapi kecil. Kemudian ada limbah yang menimbulkan penyakit, ada yang tidak. Limbah padat itu juga ada yang bisa menimbulkan penyakit. Biasanya yang apa? Yang mudah membusuk ini. Ini gudangnya penyakit. Makanya tidak usah hemat-hemat. Wah Pak, ini tanggal tua. Saya makan makanan yang kemarin. Sudah ada jamurnya. Oh malah tambah gizi. Ini salah ya. Karena apa? Ini bisa menimbulkan penyakit. Walaupun kita kadang-kadang makan jamur. Jamur yang kita makan itu jamur yang tidak beracun.
Tetapi kalau makanan membusuk ada jamurnya, itu jamurnya beracun. Sekuat-kuat tubuh kita paling apa? Tetap mencret. Itu yang terjadi. Makanya ini. Lalu ada limbah bongkaran bangunan. Nah, kalau bongkaran bangunan kalian lihat, jarang sekali tukang membongkar bangunan itu dengan selamat. Nah, pasti kebanyakan gimana? Hancur kan itu. Kenapa kok harus hancur? Misalkan kamu mau membangun, kemudian di situ, Pak, jangan dihancurkan. Nah, masalahnya kalau jangan dihancurkan berarti ini kalau misalkan ada tembok seperti ini, dia harus tek, tek, tek kan diurutkan. Ya, satu lepas, dua lepas. Mau berapa lama kan itu? Maka biasanya apa? Pakai martel yang besar, jebuer, buer. Ini kan hancur. Memang kadang-kadang ada yang bagian yang tidak dihancurkan atau memang bisa diselamatkan. Itu salah satunya adalah genteng. Biasanya kalau mau menghemat itu biasanya di genteng. Nah, genteng itulah yang nantinya dipakai untuk istilahnya untuk penghematan kan ini. Karena genteng. Kecuali gentengnya sudah pecah dan sebagainya itu jadi bongkaran. Nah ini, jadi ini bongkaran bangunan ini. Bongkaran bangunan ini termasuk yang namanya kategori limbah padat. Ini bongkaran bangunan. Kadang-kadang ini bongkaran bangunan ini nanti dipakai untuk apa? Ini sebenarnya jarang tidak selalu dibuang ya bongkaran bangunan. Ini biasanya dipakai untuk apa? Meminimalisir tanah timbun. Jadi kalau bikin bangunan kan pakai fondasi. Nah, setelah dicor pakai semen itu biasanya butuh ditimbun lagi dengan tanah. Nah, ketika ditimbun lagi dengan tanah itu kadang-kadang kalau kalau itu terlalu dalam itu butuhnya banyak sekali tanahnya. Untuk menghemat biasanya apa? Yang posisi seperti itu dia masang papan terima bongkaran bangunan. Lalu terima buangan pasir atau buangan. Ini tujuannya apa? Biar nanti ketika dia itu membeli tanah untuk menutup itu tidak terlalu banyak. Bisa dibayangkan kalau tanah yang dipakai itu banyak sekali. Waduh, berapa juta hanya untuk masalah itu. Nah, berdasarkan sumbernya, limbah padat berdasarkan sumbernya di sini ada sumber domestik sama seperti yang lainnya. Berarti sumber domestik adalah sumber dari rumah tangga, kan itu. Kemudian ada limbah komersial. Yang ini yang dihasilkan oleh instansi-instansi, bisa rumah makan, bisa kantoran, bisa yang lainnya, ini adalah limbah komersial. Lalu ada limbah pertanian. Nah, kalau limbah pertanian ini kalau bentuknya padat biasanya bisa menjadi pupuk. Nah, limbah padat pertanian itu apa? Daun membusuk, kan? Kemudian ranting patah. Kan? Nah, ini kalau dibikin bisa jadi apa? Jadi kompos. Kemudian ada lagi limbah pertambangan dan industri. Jadi kalau di daerah-daerah pertambangan itu pasti kadang-kadang muncul limbah. Nah, limbah itu nanti bisa menyebabkan istilahnya itu bau dan sebagainya atau misal malah bisa merusak alam. Kemudian ada limbah rumah sakit. Nah, limbah rumah sakit itu nanti ada yang padat itu kebanyakan itu adalah hasil dari obat. Contoh infus. Kalau yang kreatif, biasanya yang kreatif bukan rumah sakitnya. Karyawannya yang rumah sakit, yang kreatif. Kan itu? Kenapa? Botol infus itu dipotong jarumnya, kemudian botolnya dikumpulkan.
Kalau yang lebih kreatif lagi, botolnya itu jarumnya dipotong, jarumnya ditempatkan di tempat lain, botol infusnya juga dikumpulkan tempat lain, semuanya dijual. Wah itu paling produktif itu, paling produktif, luar biasa itu. Makanya ketika bicara apa limbah rumah sakit ini memang ada kadang-kadang limbah rumah sakit yang tidak bisa ditoleransi, yaitu biasanya itu yang dibuang di instalasi pengolahan limbah rumah sakit. Nah, itu biasanya limbahnya adalah limbah yang berbahaya. Contohnya adalah tadi kita bahas adalah radioaktif. Radioaktif itu limbah rumah sakit yang sulit sekali. Secara biologis, limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah biodegradable waste, yaitu limbah padat yang mudah didegradasi baik secara alami ataupun dengan perlakuan. Lalu yang kedua adalah non-biodegradable waste, yaitu limbah yang tidak dapat didegradasi secara alami dan mengandung bahan kimia organik ataupun non-organik. Jadi nanti limbah padat itu secara biologis ada yang bisa istilahnya itu didaur ulang, dilebur, dan ada yang tidak bisa dilebur atau didaur ulang. Dari aspek ekonomi, limbah padat dapat dikategorikan menjadi yang pertama adalah limbah yang dapat didaur ulang atau recyclable waste merupakan limbah yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomi tinggi karena memiliki potensi untuk dapat didaur ulang menjadi produk baru. Yang kedua adalah limbah yang tidak dapat didaur ulang atau non-recyclable waste. Merupakan limbah padat yang dapat menyebabkan dampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan apabila didaur ulang. Jadi limbah padat secara ekonomi itu nanti ada yang bisa didaur ulang dan dijual kembali dan memiliki nilai ekonomis, ada yang tidak. Nah, biasanya limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis atau yang tidak bisa didaur ulang itu adalah yang bisa menyebabkan dampak kesehatan pada manusia dan dampak kerusakan pada lingkungan. Nah, limbah-limbah padat yang semacam ini tidak bisa didaur ulang, maka tidak memiliki nilai ekonomis sama sekali. Teknologi pengolahan limbah. Teknologi pengolahan limbah yang digunakan di dalam pengolahan limbah padat di sini adalah yang pertama adalah dengan teknologi pemisahan. Ya, di sini ada shredding, ada ayaan, kemudian ada pemisah magnetis. Ini biasanya untuk yang limbah-limbah mengandung besi. Kalau yang pengelolaan limbah sebelumnya ini belum ada. Karena di dalam limbah cair itu tidak ada yang bersifat magnetis. Kemudian ada air classifier, kemudian ada baling. Ini dengan metode pemisahan. Kemudian yang berikutnya adalah pengomposan. Jadi limbah padat biasanya yang mengandung organik atau yang berasal dari tanaman ini biasanya dikompos, dibuat pupuk sehingga nanti bisa dipakai untuk menyuburkan tanaman. Kemudian metode yang pengolah limbah padat yang lainnya adalah dengan pembakaran. Limbah padat yang tadi tidak bisa didaur ulang dan tidak memiliki nilai ekonomis sama sekali, ini dilakukan pembakaran. Kemudian dengan pirolisis atau gasifikasi, yaitu diuapkan. Kemudian dengan yang
berikutnya adalah pemadatan. Metode pengelolaan limbah yang terakhir adalah dengan sanitary landfill atau lahan uruk. Biasanya lalu ditimbun. Nah, yang diuruk dan ditimbun di sini biasanya adalah yang bisa hancur oleh tanah walaupun dalam jangka waktu bertahun-tahun. Contoh pemanfaatan limbah padat. Yang pertama adalah di sini limbah kepiting. Ya, ada ampas tahu, onggok, limbah kelapa, limbah pabrik kertas. Nah, di sini limbah kepiting ini biasanya dipakai untuk aksesoris-aksesoris, entah itu kalung dan sebagainya. Ini adalah pemanfaatan limbah padat. Ya, kemudian ada ampas tahu. Juga ini masih bisa dimanfaatkan walaupun misalkan ini dipakai sebagai pupuk, bisa. Nah, kemudian ada onggok, lalu limbah kelapa, ini juga bisa. Kalau limbah kelapa ini malah bisa dipakai untuk arang tempurung, ya. Jadi menjadi arang selain sebagai aksesoris juga. Nah, kalau limbah pabrik kertas di sini, pabrik kertas ini kertas. Sisa-sisa atau kertas ini bisa juga didaur ulang menjadi kertas kembali. Yaitu biasanya untuk, makanya kalau kita lihat itu ada kertas yang harganya mahal, ada yang harganya murah. Biasanya kertas yang harganya murah itu hasil daur ulang. Demikianlah materi pengelolaan limbah dengan topik pengelolaan limbah padat. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.